Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari, meski dalam kondisi COVID seperti saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kakak akan mempresentasikan sebuah materi dengan tema literasi pajak untuk pelajar SMA. Kenapa kakak memilih tema ini? Berdasarkan pengalaman sebelumnya, sewaktu kakak SMA, belum pernah nih kakak nemuin presentasi ataupun penyuluhan terkait perpajakan. Oleh karena itu, kakak tertarik untuk berbagi sedikit informasi tentang pajak pada teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dulu kakak mau perkenalan ya. Nama kakak Muhammad Jazuli, biasa dipanggil Jazuli, asal dari Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dan saat ini sedang menempuh pendidikan tingkat akhir, program Diploma 3 Pajak di Kampus Politeknik Keuangan Negara STAN. Kita mulai dari pengertian pajak ya teman-teman. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan nantinya digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pajak juga memiliki dasar hukum yang tegas yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi, atas pajak dan pungutan yang negara pungut dengan paksaan, maka atas pungutan tersebut harus didasari dengan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh negara memungut tanpa ada aturannya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai istilah-istilah dalam administrasi perpajakan. Istilah pertama ada wajib pajak. Wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan seperti memotong, memungut, membayar, serta melaporkan pajak. Secara garis besar, wajib pajak ini dibagi menjadi dua kelompok tadi, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, yang mana administrasinya lebih rumit untuk wajib pajak badan. Selanjutnya, istilah kedua ada objek pajak. Objek pajak kita dapat mengartikannya sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Secara sederhana, saat wajib pajak, baik orang pribadi atau badan, memperoleh penghasilan, dan atas penghasilan tersebut dikenakan pajak, maka penghasilan tadi kita sebut sebagai objek pajak. Lanjut, istilah yang ketiga ada penghasilan tidak kena pajak atau biasa kita singkat sebagai PTKP. PTKP ini merupakan batas penghasilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang tidak dikenakan pajak. Jadi saat seseorang ataupun badan dia memiliki penghasilan, nilainya kurang dari penghasilan tidak kena pajak, itu tidak akan dikenakan pajak. Yang dikenakan pajak adalah penghasilan dengan nilai di atas penghasilan tidak kena pajak. Istilah terakhir ada tarif pajak. Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk mengalihkan penghasilan kena pajak sehingga didapat jumlah pajak yang terutang. Jadi suatu penghasilan yang sudah dikurangi biaya nantinya dikurangi penghasilan tidak kena pajak terlebih dahulu. Sisanya akan menjadi penghasilan kena pajak dan penghasilan kena pajak tersebut dikalikan tarif dan ketemulah nilai dari pajak yang terutang. Baik teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu jenis-jenis pajak. Jadi pajak berdasarkan pihak yang melakukan administrasinya itu dibedakan menjadi dua. Ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Pajak pusat administrasinya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah administrasinya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Untuk pajak pusat terbagi menjadi 5 jenis pajak. Pertama ada pajak penghasilan atau biasa disingkat PPH. PPH ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis lagi. Jadi ada PPH pasal 21, PPH pasal 22,
PPh pasal 23 hingga PPh pasal 4 ayat 2 atau biasa disebut PPh final. Kemudian jenis pajak pusat yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN ini biasa kita jumpai saat kita membeli barang. Misal nih kita pergi ke minimarket membeli snack dengan harga 11.000. Harga asli dari snack tersebut adalah sebenarnya itu cuma 10.000, tapi karena ada komponen PPN sebesar 10%, jadi harga jualnya menjadi 11.000. Harga jual 10.000 ditambah PPN 1.000. Kemudian jenis pajak pusat yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan ini adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan yang digunakan oleh pengusaha di bidang perkebunan, perhutanan, ataupun pertambangan. Kemudian yang keempat ada pajak penjualan atas barang mewah. Pajak ini dikenakan atas penjualan terhadap barang-barang yang tergolong mewah dengan tarif yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir ada bea materai. Bea materai ini merupakan bea yang biasa kita bayarkan saat membuat dokumen. Misal kita membuat dokumen yang bersifat resmi, tentu kita akan membeli materai dan materai tersebut merupakan bea materai. Untuk pajak yang administrasinya dilakukan oleh pemerintah provinsi, contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak rokok. Sedangkan pajak yang administrasinya dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota, contohnya seperti pajak hiburan, pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran. Berdasarkan penjelasan tadi, mungkin sebagian dari teman-teman berpikir nih, ngapain sih kita bayar pajak? Toh pajak yang kita bayarkan tidak bisa kita langsung terima manfaatnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melihat grafik di atas. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019, menyatakan bahwa data realisasi penerimaan negara tahun 2018 adalah sebesar 1.943 triliun, yang mana 1.518 triliunnya berasal dari realisasi penerimaan pajak, atau bisa dikatakan pajak menyumbang pendapatan negara untuk tahun 2018 sebesar 78,14%. Sedangkan untuk tahun 2019, realisasi penerimaan negara adalah sebesar 1.960 triliun, yang mana 1.546 triliunnya berasal dari realisasi penerimaan pajak, atau pajak menyumbang sebesar 78,86% dari total penerimaan negara. Berdasarkan fakta tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pajak memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Jadi, apabila penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik, otomatis APBN kita akan semakin sehat. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai ke penghujung presentasi pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang ingin menggali informasi lebih dalam mengenai perpajakan, berikut kakak lampirkan beberapa akun media sosial resmi milik Direktorat Jenderal Pajak. Terima kasih atas atensi yang teman-teman berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.